Hola bestinya kata Ani. Besti, Aldi Maldini ex personil CJR akhirnya muncul ke publik setelah beberapa hari belakangan ramai jadi pergunjingan. Lewat sebuah video yang dibagikan di laman Instagram pribadinya, Aldi mengakui semua kesalahannya yang berujung kekecewaan banyak pihak dan meminta maaf atas hal tersebut. Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Tuh Besti, Aldi minta maaf cenah Besti. Minta maaf soal apa sih Besti? Sini Ani kasih tahu deh. Buat Besti Ani yang ketinggalan, jadi beberapa hari belakangan nama Aldi lagi ramai jadi gunjingan di sosial media. Gara-gara salah satu fansnya bikin thread yang panjang di platform X. Intinya, akun @aleazara merasa ditipu dan dirugikan secara finansial karena niatan untuk ikutan acara makan malam bersama idolanya itu ternyata nggak kunjung terrealisasi. Padahal dia ikutin semua ketentuan yang jadi persyaratan, mulai dari bayar 500.000 sampai mengisi formulir seperti yang diminta. Sayangnya nih Besti, sejak November 2024 sampai saat ini si pemilik akun tak pernah mendapatkan kejelasan soal program dinner bareng yang dijanjikan. Sebaliknya, saat beberapa kali mencoba mengkonfirmasi, Aldi maupun pihak manajemennya terkesan memberi jawaban yang berbelit-belit. Ternyata nih Besti, setelah nge-spill kekecewaannya pada Aldi, akun @aleazara justru mendapat keluhan-keluhan lain dari netizen soal perilaku Aldi Maldini. Bukan cuma soal program dinner bareng aja, netizen juga mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan Aldi CJR lainnya dengan modus yang bermacam-macam juga. Ternyata nih Besti, perlakuan tidak mengenakan dari Aldi X CJR nggak cuma didapatkan oleh para penggemarnya loh. Setelah kasusnya viral, Dr. Richard Lee juga ikutan nge-spill kalau pihaknya pernah dapat perlakuan tidak profesional saat berniat kerjasama dengan Aldi. Dalam sebuah postingan di akun Instagramnya, Richard Lee menyebut kalau klinik kecantikannya pernah meminta Aldi CJR untuk hadir dalam acara grand opening salah satu cabang di Lampung. Sayangnya, setelah membayar uang sebesar 10 juta, Aldi nggak hadir dalam acara dan nggak juga mengembalikan uang yang sudah dikirimkan dengan alasan berbelit.
Jadi 6 tahun yang lalu itu aku masih ingat cabangku keempat Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya di Athena Lampung, opening Athena Lampung gitu. Aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment di Athena Lampung, kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya, karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah, pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya, karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih bahwa Mas minta di refund saja, tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih, karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih, bahwa ya ditagih, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin. Ya udah, aku pikir duit cuma 10 juta ya, aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Datang alasannya apa itu, dokter sendiri nggak datang ke klinik? Nggak jelas ya, nggak confirm. Tidak confirm. Dia minta grand openingnya diundur ya, kok nggak bisa ya. Sampai kan di chat itu aku ada ngomong ya, kan dia bilang, dia ngotot pada waktu itu, dia sempat bilang, kan saya sudah bilang Mas, dia bilang minta dimundurin. Ya nggak bisa lah, saya bilang grand opening dimundurin. Maka saya sempat sindir kan, masa Masnya kalau misalnya di weddingnya Mas suruh undur aja weddingnya. Terus kan dia balas kan, masalahnya saya nggak di wedding katanya kan. Ya udahlah, saya pikir debat kusir kayak gini juga kan nggak penting ya dan nggak jelas ya. Udahlah, kalau 1 miliar, oke, saya turunkan pengacara saya. Jadi kan barang 10 juta, bayar pengacara aja berapa? Ya udahlah, let it go. Dalam penjelasannya nih Besti, sebenarnya Richard Lee sama sekali nggak mempermasalahkan kerugian nominal uang yang sudah dikirimkan pada pihak Aldi saat itu. Yang menjadi perhatiannya justru bagaimana pihaknya menjelaskan pada konsumen atas ketidakhadiran Aldi. Padahal materi promo sudah disebarluaskan. Ada kerugian lain nggak sih? Malu sih, lebih tepatnya malu sih. Kan kita kan sebagai brand ya, ngedatengin beliau, muncul flyer juga pada waktu itu di Instagram ada flyer, dan kita juga menjanjikan pasien kan kalau perawatan bisa foto dengan artis-artis, tapi kan ternyata artisnya nggak datang kan. Malu sih, lebih ke malu sih pertanggungjawaban kita sih. Gak sampai di situ loh Besti, setelah speak up di sosial media, Richard Lee justru menemukan beberapa aduan yang serupa, bahkan dialami beberapa selebritis tanah air cenah Besti. Keluhannya pun hampir mirip-mirip gitu Besti, yaitu berkaitan dengan uang. Aku pertama kali ngelihat cuitan dari korban yang ada janjian dinner dengan Aldi. Aku ngerasa di situ aku tertegur sih, karena aku punya pengalaman yang persis sama sekitar 6 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau 6 tahun yang lalu mungkin aku speak louder, aku ngomong lebih lantang, mungkin korbannya nggak sebanyak ini. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa aduh, andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya mungkin lebih semangat. Ini aja juga dari sahabatku juga, dia ngechat juga, nggak begitu kenal, dia pinjam duit 1 juta juga, lalu ditagi-tagi lama banget balas kembali. Gitu Besti masalahnya. Nah, setelah ramai jadi bahan omongan, baru deh Aldi keluarin video klarifikasi. Dalam video klarifikasinya, Aldi Maldini juga mengaku kalau ketidakbisaan dirinya mengelola finansial dan kebutuhan gaya hidup yang jadi akar permasalahan kasus-kasus ini akhirnya bermunculan. Sadar akan kesalahannya yang diperbuat, Aldi pun bertekad untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semuanya. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan untuk teman-teman Alovers yang saya kecewakan,
Proses refund sedang berjalan secara bertahap dibantu oleh manajemen dari TBA. Dan untuk tanggung jawab lainnya, saya minta diberikan waktu untuk saya berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan semuanya secara satu persatu. Dan juga untuk teman-teman yang saya perlakukan tidak baik atau kurang berkenan, saya sadar betul bahwa itu adalah sikap saya yang salah dan tidak benar. Mudah-mudahan pintu maaf masih terbuka dari semua teman-teman yang sudah baik memperhatikan saya sebelum saya perlakukan dengan tidak baik. Sekali lagi, untuk semua yang saya kecewakan, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Nah gitu dong, apapun itu alasannya setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan ya. Semangat Aldi. Nggak butuh waktu lama Besti, video klarifikasi dari Aldi itu langsung ramai dikomentari oleh warganet. Sayangnya nggak cuma komentar-komentar bernada dukungan, nggak sedikit pula netizen yang justru menyinyir semua video klarifikasi dan permintaan maaf Aldi Maldini itu. Ya udahlah ya Besti, kita doain aja semoga bisa cepat selesai dan semoga setelah ini Aldi bisa jadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang yang merasa dirugikan pun bisa dapat jalan keluar yang sesuai ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.